Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa fenomena yang terjadi dalam operasi kompresor. Nah, karena kompresor bekerja dengan fluida yang kompresibel, maka efek dari kompresibilitas fluida itu menimbulkan atau menghasilkan beberapa fenomena yang tidak kita temui dalam operasi mesin fluida yang bekerja dengan fluida incompressible seperti pompa. Nah, kalau kita lihat ini adalah skema sebuah kurva karakteristik dari kompresor. Nah, seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, kalau kita lihat di sini ada yang menarik, jadi berbeda dengan pompa, di mana pada pompa kurva head ini terus bergerak ke kiri hingga menyentuh sumbu vertikal. Namun pada kompresor ada batasan garis batasnya yang disebut sebagai surge line. Oke. Nah, surge line ini adalah garis batas di mana di sebelah kiri garis ini terjadi fenomena surging. Oke. Sehingga kompresor tidak boleh dioperasikan di wilayah ini. Nah, sementara itu di kanan, oke, ini terjadi fenomena lain yang disebut sebagai stonewall, di mana pada saat terjadi ketika fenomena stonewall ini terjadi, head akan jatuh secara drastis seperti ini. Oke. Nah, sehingga ada dua garis batas yang membatasi wilayah operasi sebuah kompresor, sehingga pada dasarnya wilayah operasi kompresor ini secara relatif lebih pendek atau lebih sempit dibandingkan wilayah operasi sebuah pompa, karena ada fenomena surging dan fenomena stonewall yang harus dihindari. Nah, mari kita bahas masing-masing dari fenomena ini. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang surge atau surging. Nah, surge itu merupakan kondisi tidak stabil yang dicirikan oleh adanya aliran balik dan fluktuasi tekanan. Nah, jadi apabila kita lihat di kurva ini, kembali ke sini, nah, ketika sistem kompresi ini dioperasikan sedemikian rupa, sehingga debit atau laju aliran volumetriknya itu turun dan headnya itu naik, gitu ya, maka pada suatu titik karena efek kompresibilitas fluida tidak lagi sepenuhnya mengalir keluar dari rotor atau dari impeller ke rumah volutnya. Namun sepanjang impeller ini akan terjadi aliran balik seperti ini. Nah, ini akan mengurangi jumlah volume atau mengurangi laju aliran volumetrik fluida yang keluar dari kompresor. Nah, kalau kita lihat di sini, efeknya adalah head-nya akan turun seperti ini. Jadi, head yang sebelumnya ini naik dengan penurunan laju aliran volumetrik, pada suatu titik ketika terjadi surging, head-nya akan terjadi penurunan seperti ini. Nah, pada pompa yang bekerja dengan fluida incompressible, fenomena seperti ini tidak terjadi dan fluida tetap mengalir keluar dan kurva head ini akan mengalami kenaikan hingga bersentuhan dengan sumbu vertikal di mana debitnya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, fenomena surging ini terjadi secara bertahap. Pada operasi normal, profil kecepatannya berbentuk seperti ini, semua vektor kecepatan mengarah radial keluar. Lalu apabila kemudian throttling dilanjutkan atau di laju aliran volumetriknya diturunkan, nah maka profil kecepatan ini akan mulai berubah, gitu ya. Lalu kemudian mulai terjadi pembalikan. Kalau dilanjutkan nanti akan terjadi
pembalikan aliran total seperti ini. Jadi fluida tidak lagi mengalir keluar ke rumah volutnya di sini, tapi fluida akan mengalir balik ke dalam atau mengalir kembali dari outlet ke inlet impeller atau ke mata impeller. Nah, ini apa penyebab fenomena surging ini? Yang pertama adalah sama seperti di pompa, karena kita harus mencocokkan kurva kebutuhan sistem dengan kurva karakteristik kompresor. Pada dasarnya penyebab surge adalah ketidakcocokan kebutuhan sistem dengan karakteristik kompresor. Yang kedua adalah kesalahan desain kompresor. Lalu kemudian bisa jadi kesalahan pemilihan komponen dan desain perpipaan. Dan yang terakhir adalah kurangnya sistem pencegahan surging. Oke. Nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang sistem pencegahan surge ini. Nah, fenomena selanjutnya kita sebut sebagai stall. Fenomena ini terjadi biasanya pada kompresor aksial. Stall itu kita definisikan sebagai kehilangan daya angkat atau kehilangan lift force yang terjadi pada airfoil akibat sudut serang yang terlalu besar. Stall itu nanti ditandai oleh pemisahan aliran dari permukaan blade atau permukaan sudu. Nah, kita bisa ilustrasikan fenomena stall ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ketika sudut serangnya ini, jadi biasanya blade pada kompresor aksial ini diposisikan memiliki sudut tertentu terhadap arah aliran. Nah, sudut inilah yang disebut sebagai sudut serang. Nah, pada saat sudut serang ini kecil, maka aliran ini akan mengalir mengikuti kontur blade-nya atau profil airfoil-nya. Nah, ketika kemudian sudut ini dinaikkan, maka aliran ini akan terpisah. Oke, seperti ini. Jadi tidak lagi mengalir sepanjang di sepanjang profil, ya, tapi di bagian atas nanti aliran akan memisahkan diri seperti ini. Nah, di bawah aliran yang memisahkan diri ini akan timbul rotasi fluidanya akan berotasi, rotasinya ini kecil-kecil yang disebut sebagai vortex. Nah, bila sudut serang ini ditingkatkan, nanti separasi aliran atau pemisahan ini akan semakin bertambah dan vortexnya semakin besar. Nah, ketika vortex ini terjadi, maka terjadi perubahan tekanan di sini. Jadi, pada dasarnya ketika airfoil ini bekerja dalam kondisi normal, tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas, sehingga ada lift force yang mendorong airfoil ini ke arah atas, atau jika pada mesin fluida, gaya ini akan menjadi momen yang memutar rotor. Oke? Nah, ketika terjadi pemisahan seperti ini, tekanan di daerah ini akan naik karena kecepatannya rendah. Karena fluida yang berkecepatan tinggi mengalir terpisah dari profil airfoilnya. Oke? Nah, dengan demikian, di sini akan terbentuk kecepatannya akan menjadi rendah, otomatis tekanannya tinggi, sehingga beda tekanan atas dan bawah ini menjadi berkurang. Oke? Jika ini sudutnya dinaikkan lebih besar lagi, maka apa yang akan terjadi? Perbedaan tekanannya makin berkurang dan bisa jadi nanti yang atas tekanannya bisa lebih tinggi daripada yang bawah pada suatu kondisi tertentu, sehingga gaya angkatnya menjadi hilang. Kalau gaya angkatnya hilang atau lift force-nya hilang, nanti pada dasarnya efek akhirnya putarannya juga akan berkurang. Nah, akan tetapi sebelum terjadi itu, nah, apabila terjadi pemisahan aliran karena proses stall tadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pada posisi cascade atau susunan blade seperti ini,
wilayah di mana terjadi pemisahan aliran, di mana terjadi vortex ini, wilayah ini tidak lagi dilewati oleh fluida yang masuk dari inlet. Jadi area yang dilewati oleh fluida yang masuk dari inlet itu mengecil, tinggal seperti ini. Tinggal di wilayah ini saja. Oke. Nah, apa yang terjadi jika luas penampang mengecil? Tentu alirannya terhambat. Oke. Nah, apabila sudutnya ini identik semua, maka semuanya akan mengalami proses stall yang sama, sehingga efeknya adalah nanti laju alirannya akan turun. Itu efek yang immediately dirasakan ketika terjadi rotating stall seperti ini. Nah, fenomena selanjutnya yang membatasi sisi kanan dari kurva karakteristik adalah fenomena Stonewall atau choke. Nah, fenomena ini dicirikan dengan kecepatan fluida yang tinggi sehingga sama dengan kecepatan suara pada fluida tersebut. Nah, seperti kita ketahui, kecepatan suara itu dapat kita tuliskan sebagai akar K kali R kali T. Nah, untuk gas ideal. Nah, pada saat terjadi Stonewall ini, kecepatan absolut yang mengalir di dalam mesin fluida itu sama dengan kecepatan suaranya. Jadi T besar sama dengan T kecil. Jadi bilangan Mach-nya ini sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi? Efeknya, yang pertama rugi-rugi semakin besar. Yang kedua, jadi karena fluida mengalir sama dengan kecepatan suara, efek yang terjadi di downstream itu nanti tidak akan dirasakan di upstream. Jadi jika di downstream ada pembukaan atau penutupan katup yang kemudian merubah tekanan, sinyal tekanan ini akan merambat naik ke upstream dengan kecepatan sama dengan kecepatan suara. Atau kecepatan perambatan sinyal tekanan, perubahan tekanan ini sama dengan kecepatan suara. Nah, jika fluidanya mengalir downstream dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan suara pula, maka sinyal perubahan tekanan ini tidak akan bisa merambat naik ke atas. Oke. Jadi proses atau usaha untuk mengendalikan aliran di downstream jika terjadi choke itu tidak akan berpengaruh pada sistem yang ada di upstream. Nah, efeknya pada mesin fluida adalah seperti tadi kita lihat di kurva karakteristik tadi. Nah, yaitu turunnya tekanan head atau tekanan secara drastis. Oke, nah untuk menghindari terjadinya fenomena-fenomena yang merugikan tadi, kita harus melakukan proses pengendalian operasi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas metode untuk mengendalikan agar tidak terjadi surging, supaya fluida ini, supaya kompresornya bisa bekerja di dalam wilayah yang aman. Nah, ada dua metode pengendalian surging. Yang pertama adalah metode statik, yang kedua adalah metode dinamik. Nah, pengendalian statik pada dasarnya adalah dengan membuat recycle atau bypass seperti ini, di mana sebagian dari fluida yang mengalir di discharge ini dikembalikan kepada suction. Oke. Nah, jadi fluida suction yang sebelumnya ini berada pada wilayah surging, laju aliran volumetriknya, ketika ditambahkan dengan sebagian dari fluida discharge, ini nanti akan menggeser titik operasinya ke kanan, sehingga dia laju aliran volumetriknya masuk ke wilayah yang aman. Nah, lalu kemudian aliran di downstreamnya bisa diatur sedemikian rupa, sehingga kita bisa dapatkan kondisi steady state di mana aliran yang masuk di sini ini nanti sama dengan aliran yang keluar setelah dilakukan
setelah melewati return pipe-nya ini. Nah, pengendalian dinamik ini ada 3. Kita bisa kontrol tekanannya, lalu kita bisa kontrol laju aliran volumetriknya atau debitnya, dan yang terakhir kita juga bisa kendalikan laju aliran massanya. Nah, pada dasarnya kompresor itu digerakkan oleh 2 tipe penggerak. Ada tipe penggerak yang memiliki kecepatan yang bisa berubah, dan ada tipe penggerak yang kecepatannya tetap. Nah, kebanyakan kompresor yang digerakkan oleh motor itu kecepatan putarnya tetap atau konstan. Oke. Ada juga motor dengan variable speed, tapi biasanya harganya lebih mahal. Oke. Kalau kita lihat di sistem-sistem yang lebih lama umurnya, yang didesain pada waktu-waktu yang lampau, biasanya kompresor yang besar itu digerakkan menggunakan turbin. Nah, turbinnya biasanya menggunakan turbin uap. Oke, jadi pada satu pabrik itu memiliki satu pembangkit uap, lalu pembangkit uap ini produksi uapnya didistribusikan ke beberapa turbin yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kompresor. Nah, apabila digerakkan dengan turbin atau digerakkan dengan motor bertipe variable speed, maka kecepatannya bisa dirubah. Oke, nah kalau tipe penggeraknya variable speed, maka yang dikendalikan adalah putaran penggerak mulanya. Jadi di sini dari discharge-nya itu diukur tekanannya. Di sini ada pressure transmitter, lalu di sini lalu sinyalnya ini kemudian diteruskan ke pressure controller, lalu kemudian ini diteruskan ke penggerak mulanya, dan kemudian speed-nya di-adjust sehingga kompresor bisa bekerja di wilayah yang aman seperti ini. Nah, jika kemudian kecepatannya konstan atau kecepatan penggerak mulanya konstan, maka yang dilakukan adalah dilakukan proses throttling di inletnya seperti ini. Jadi di inletnya dipasang katup yang mengatur alirannya atau mengatur tekanannya. Oke, mengatur alirannya dengan input dari pressure transmitter yang kemudian sinyalnya dikirim ke pressure control yang terhubung dengan katup ini. Sehingga dengan demikian laju alirannya bisa dikendalikan. Nah, selanjutnya adalah kontrol debitnya. Oke. Jadi kalau tadi di sini ada pressure transmitter, yang sekarang di sini ada flow transmitter, lalu masuk ke flow controller, sama juga ini putarannya dikendalikan. Oke. Nah, kalau tadi proses titik kerjanya berada pada garis horizontal karena merubah kecepatan, nah sekarang titik operasinya berubah secara vertikal seperti ini. Nah, sama juga di sini yang dikendalikan adalah yang diukur adalah flow rate-nya, kemudian di sini yang dikendalikan adalah laju alirannya. Oke. Nah, yang terakhir laju aliran massa. Jadi kalau tadi ada flow transmitter yang terhubung dengan flow controller, di sini flow transmitternya terhubung dengan weight flow controller, sama juga nanti terhubung dengan penggerak mulanya, dan laju aliran steamnya atau kemudian mungkin kecepatan motor listriknya itu dikontrol. Nah, di sini sama, ini terhubung juga dengan katup pengendali. Jadi dari weight flow control lalu ke flow transmitter, lalu kemudian ini terhubung dengan katup pengendali. Oke, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.